Konsep baru tahun lalu itu tema kita belajar, tapi kita ngerasa belajar tanpa kita melakukan tindakan dan menyelesaikan masalah takutnya sia-sia. Kenapa harus ada kiamat itu? Tahun ini kita mau belajar tentang lateral thinking. Kalau seandainya semua sudah dituliskan oleh Allah, ngapain kita ibadah? Ya, contoh-contoh manusia yang selalu nyari kesalahan orang ya. Jadi bumi tuh sepanjang sejarahnya udah pernah ngalamin 5 kali kiamat. Oh, Apa? Nah, kalau misalnya dari dulu sampai sekarang yang sederhana selalu pembagiannya adalah blok timur dan blok barat. Nah, blok timur itu diwakili oleh Uni Soviet pada waktu zaman dulu, dan blok barat diwakili oleh Amerika. Dan zaman dulu lagi lebih jauh lagi, blok barat itu diwakili oleh Inggris sebenarnya. Inggris, Perancis, dan blok timur itu diwakili oleh Jerman, dan waktu itu adalah Ottoman waktu itu. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu pembagiannya nih. Nah, kalau kita yang sudah jelas banget adalah Amerika, itu adalah negara adidaya. Jadi negara adidaya yang ngatur dunia lah gampangnya gitu. Itu Amerika. Nah, di sisi lain pewaris daripada Uni Soviet adalah Rusia. Dan Rusia punya teman namanya Cina. Cina yang sekarang ekonominya berkembang tinggi sekali. Dan sudah sampai ke banyak banget Cina tuh minjemin duit ke Amerika. Dan juga perdagangannya sudah surplus banyak banget Cina dibandingkan dengan Amerika. Ya. Nah, artinya kalau dua ini sudah ikut terlibat, maka itu sudah bisa dikatakan perang dunia. Nah, kenapa aku bilang official? Karena dari kemarin yang kita obrolin sama Koi, sama Raymond, yang kita bilang tentang kekhawatiran kita itu adalah baru perang dingin dulu. Jadi Cold War, jadi saling ejek, saling ancam dan segala macam. Nah, itu akan mulai official ketika salah satu memulai perang fisik kayak sekarang. Nah, kenapa kita katakan ini adalah skalanya termasuk perang dunia? Karena serangan Amerika Israel terhadap Iran sebenarnya bukan serangan hanya terhadap Iran. Tapi sebenarnya serangan terhadap koalisi yang ada di sebelah timur sebenarnya, yaitu adalah Cina dan Rusia. Makanya contoh ya, kalau teman-teman mau tahu ya, ketika Donald Trump itu ngomong tentang Greenland, dia sangat sederhana sekali alasannya. Kalau aku nggak ngambil Greenland, maka Cina akan ngambil. Greenland ini apa? Greenland itu adalah satu tempat Di Eropa. tapi sebenarnya secara letak dia lebih dekat kepada Amerika dan Rusia sebenarnya. Jadi ada pengaruh itu sehingga dia menjadikan itu sebagai sebuah pangkalan militer. Dia pengen jadiin sebagai pangkalan militer dan ngambil rare earth mineral di situ. Jadinya dia pengen nyaplok Greenland supaya dia terus kemudian menjadikan Greenland ini sebagai semacam kayak aset di kantongnya dia. Dan dia khawatir banget kalau dia tidak ambil itu, maka yang diambil nanti adalah Cina yang ngambilnya. Oh, Dan Greenland ini. Amerika tuh udah mau beli Greenland tuh dari dulu. Oh. Emang siapa pemilik Greenland? Denmark. Sekarang Denmark. Oh, Denmark. Dia jualan tanah gitu ya? Bisa dikatakan dia bukan mau beli, dia mau nyaplok. Iya, dia mau nyaplok. Awalnya kan dia dengan cara membeli, cuma kan ditolak mulu kan. Betul. Akhirnya sekarang mau lebih paksa lagi. Gampangnya gini ya, contohnya misalnya ya. Misalnya contoh ya, ini dibagi dua misalnya. Aku sama Koi temenan, lu sama Raymond temenan. Terus lu tahu bahwasanya gua bentar lagi bisa nyanyiin Raymond nih. Atau Raymond tahu bahwa aku bentar lagi bisa nyanyiin dia, dan dia nggak mau karena kalau dia disayangin dia bakal bahaya kan. Maka dia tahu, oh selama ini Koi nih yang ngasih Felix makan nih. Maka diserang Koi biar aku nggak bisa makan. Wow, Coba jadi lihat ya, contoh ya. Lu pernah dengar nggak kemarin Amerika nyulik presiden Venezuela? iya. Apakah itu cuma urusan Amerika dan Venezuela? Jawabannya tidak. Kenapa bisa begitu? Tanya Koi. Karena Venezuela menyuplai minyak paling besar Paling besar di dunia buat Cina. Oh, jadi benernya Amerika tuh lagi tengkar sama Cina. Lo kan udah ikutin gue dari lama ya, inget gak? Dari tahun lalu, awal tahun gue udah bilang it's all about Tapi follow the money. 80 tahun sekali selalu terjadi pergeseran kekuasaan. Dan pasti berunjuk ke konflik yang sangat besar. Waktu itu sampai World War II itu Amerika sama Eropa, ya kan? Sekarang Amerika udah adidaya banget nih. Kan 1945. Sekarang tahun berapa? 2026. Berapa tuh selisihnya? 80 tahun ya. Ya, 70 apa 80? 80 tahun. 80. Bentar. Oh, Tapi itu udah pas Greenland, siklusnya tuh. Greenland ini isinya apa ya kok direbutin? Sebenarnya Greenland tuh menurut beberapa orang yang bahas itu pertama adalah rare earth mineral. Jadi ada banyak sekali mineral-mineral yang bisa ditambang di situ. Tapi menurutku bukan hanya mineral sebenarnya, tapi geopolitik. Geopolitik adalah posisinya bisa jadi, pengaruhnya bisa jadi, dan apapun yang misalnya yang ada di sana bisa untuk menguntungkan orang-orang lain dan tidak menguntungkan kita, atau sebaliknya menguntungkan kita tapi tidak menguntungkan orang lain. Itu geopolitik. Jadi nih, Greenland itu salah satunya. Pertama, kalau lu nguasain Greenland, misal lu Amerika,
lu ke Rusia tuh jadi kayak Dekat depan banget. mata lu tuh. Lu masang rudal di situ tuh bisa langsung nembak. Satu. Tapi Rusia juga kalau mau rese ke Amerika bisa nguasain Greenland, dia bisa ngarahin ke Amerika. Terus yang kedua mineral. Yang ketiga, sekarang kan global warming nih. Suhu mulai turun kan. Suhu mulai naik, es mencair. Kebuka jalur perdagangan baru lewat Arktik. Nah itu kalau pelabuhannya ada di Greenland, siapapun yang megang Greenland itu menang jalur perdagangan itu. Dia megang. Naik Greenland ini tempat wisata bukan? Greenland bukan. Kayak Tadi yang sudah dibilang tadi. Pulau gitu. Greenland tuh gak ada greennya. Iya. Es semua. Aku baru tahu. Iya. Sebelum kita terlalu jauh, Greenland. kita ke isu yang benar-benar hot dulu belakangan. Oke. Which is Iran. Sebenarnya news yang wow banget tentang Iran tuh di tahun lalu. Kalau nggak salah hampir satu tahun lalu yang pas dia lempar tembak balistik misil 8 bulan lalu. Juni itu Juni. Juni 8 ya? bulan. Waktu itu ditembak ke Israel. Dan Israel ngemis lah ke PBB. Iya. Dia bilang kayak tolong dong kok gue diserang kayak gini. Padahal selama ini gak mau ikutin PBB punya aturan buat gencatan senjata gitu. Nah dari sana sampai sekarang bisa Iran Supreme Leadernya ya di assassinate berarti. Iya, dibunuh. Ya. Itu apa yang terjadi sih di tengah-tengah apa? Jadi waiting aja gitu. Jadi gini. Nah itu. Lu dulu. Ya bebas, Anda dulu boleh. Aku coba ngasih tau. Pertama-tama ini penting banget. Bahwasanya kita tidak boleh melihat kejadian ini cuma setahun ke belakang. Ini penting banget sih soalnya. Kita harus ngelihat jauh sebelumnya. Kalau aku mau mulai, sebenarnya ini adalah mulai daripada pembentukan Israel itu sendiri. Ada beberapa teori yang masuk akal untuk menjelaskan pembentukan Israel. Yang paling banyak data-datanya adalah Israel itu adalah semacam kayak proyek kolonisasi Barat. Jadi banyak banget negara-negara Barat yang dia punya proyek kolonisasi. Maka dia bentuk Israel sebagai proyek kolonisasinya. Siapa yang terlibat di sana? Inggris terlibat, Amerika terlibat, dan negara-negara Eropa yang lainnya terlibat sebenarnya dalam kolonisasi Barat, dalam proyek Israel ini. Makanya sampai sekarang Israel itu dibela sama semua negeri-negeri Barat ini. Nah, jadi ini pertama harus kita tahu dulu. Jadi ditempatin Israel di sana supaya mereka punya proyek untuk mengkolonisasi Barat. Nah, dari titik itu kita bisa tahu bahwa ketika dia mau nanya kolonisasi maksudnya apa? Proyek penjajahan. Kolonisasi penjajahan. Jadi orang-orang Barat ini dia berusaha gimana cara untuk tetap jadi pemimpin. Jadi orang-orang Barat itu mulai menjadi pemimpin semenjak Perang Dunia Pertama. Sebenarnya semenjak 1700-an sih, ketika merkantilisme 1600 dimulai, mereka menjajah lewat kapal-kapal. Nah, ketika mereka sudah menang, proyek ekspansi ini sebenarnya terbatas ketika orang-orang sudah mulai minta kemerdekaan. Nggak mau lagi dikolonisasi oleh Barat, dijajah oleh Barat. Nah, mereka bilang ya masa sih kita hengkang dari sini gitu aja, orang kita udah ngabisin duit banyak, orang kita udah terlanjur bisa menikmati banyak sekali sumber daya daripada orang-orang yang kita kolonisasi ini, maka mereka buatlah semacam kayak supaya Timur Tengah ini nggak bisa stabil. Maka dibuatlah proyek kolonisasi itu, namanya adalah Israel. Nah, ini dari sini dulu nih. Oh, Israel tuh dibentuk karena kolonisasi. Iya, data-datanya banyak sekali. Oh, jadi Israel tuh nggak pernah merdeka? Israel sebenarnya dulunya nggak ada. Oh, nggak merdeka. Dulunya nggak ada. Oh, jadi tuh musyawarah gitu ya? Betul, musyawarahnya orang-orang Barat. Oh wow, jadi Israel ini bukan negara sendiri? Dulu bukan negara, dulu tempat itu namanya Palestina, di bawah Utsmani namanya dulu kekhilafan Utsmani. Nah, semenjak Perang Dunia I berakhir, maka waktu itu ada orang-orang Yahudi yang diusir di seluruh Eropa. Dan itu masalah Eropa tuh, masalah Barat. Itu adalah orang Yahudi. Maka Eropa bilang gini, ya udahlah biar kita nggak ada masalah, orang-orang Yahudi buang aja ke Palestina gitu maksudnya. Kan mereka juga mau di Palestina. Nah, jadi disuruhlah orang-orang ini ngungsi ke Palestina daripada dibunuhin di sana. Jadi bisa dibayangin ya, mereka datang itu bawa spanduk, tolong terima kami adalah korban Perang Dunia Pertama dan korban genosida daripada orang-orang Jerman, kata mereka. Dan banyak Eropa juga, negara Eropa menggenosida kami. Tolong dong kami dibantu. Orang-orang Muslim ngeliat, ya udah sini tinggal di rumah kami. Nah, mereka tinggal di rumah-rumah orang Muslim tuh pada tahun 1920-an something gitu kan ya. Tiba-tiba ketika sudah tinggal di rumah orang-orang Muslim itu, mereka disambut dengan baik. Tiba-tiba pas orang Muslimnya pergi, rumahnya diambil, dikunci, nggak boleh masuk orang-orang Muslim. Dan diambil alih banyak sampai 1948 didirikanlah Israel itu oleh PBB, Amerika dan Inggris. Gitu. Nah, jadi dilihat dari sini dulu nih. Nah, oke, ini udah selesai nih. Kita udah selesai ya. Israel kita udah jelas. Maka proyek kolonisasi ini melibatkan musuh juga. Siapa musuhnya? Musuhnya pada saat itu adalah
turunan Uni Soviet yang tidak mau tetap tunduk pada Amerika dan juga sekutu-sekutunya, termasuk di dalamnya adalah di situ Iran. Paham ya maksudnya ya? Tapi sebelumnya kita bahas dulu karena dulu Iran itu bestinya Amerika dan Israel. Dan bestinya Israel. Bentar, aku boleh flashback lagi nggak? Oke, boleh. Jadi Israel ini dulu terjadi karena pencopetan rumah itu kan? Pencopetan. Rumahnya kayak dikurung gini. Iya. Terus orang Muslimnya nggak bisa masuk. Akhirnya jadi milik mereka. Terus tiba-tiba terbentuk Israel. Iya. Terus orang-orang diusirin, dibunuhin. Oh, sampai dibunuh juga. Dibunuhin dan diusirin. Banyak banget. Banyak pembantaian di situ. Oh, serem banget ya. Dan pembantainya diamini oleh Amerika dan Inggris. Dibantu dan diamini sampai sekarang kan. Oh, jadi Israel ini terbentuknya dari cara yang keji juga ya? Iya, nih salah satu contoh kenapa aku katakan proyek kolonisasi. Lu tau nggak? Amerika ngasih berapa ke Israel dari tahun 1948 sampai 2025? Berapa yang dia kasih ke Israel dalam bentuk bantuan ekonomi dan bantuan militer? Banyak banget. 5.350 triliun. Wow, dari utang. Dia nggak ngutang, dia kasih aja. Ngasih. 5.350 triliun, coba lu bayangin. Dan itu at the cost, apa kemudian costnya? Amerika sekarang kere, justru duitnya semua dikasih Israel. Karena mereka punya kepentingan besar di situ. Jelas ya, berarti ini proyek kolonisasi barat kan. Dan bukan hanya Amerika yang ngasih, seluruh negara Eropa ngasih. Jerman ngasih, Inggris ngasih, semua yang ngasih. Pertanyaan lu kan, kok mau ngasih? Ya karena mereka punya kepentingan di situ. Kepentingannya apa tuh? Oh, jadi untuk tujuannya apa ya kolonisasi? Tujuannya untuk tadi jadi pemimpin lagi. Itu. Betul, pemimpin dan bisa mengeksploitasi daerah itu. Contoh ya, lu coba nanti cari di Google pangkalan militer Amerika di sekitar Iran. Itu sekelilingnya Iran tuh semua pangkalan militer Amerika. Sampai